mendengar yang jadi kerinduanmu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hai Battle Teens, lama gak ketemu, udah lama banget dari tahun lalu kayaknya ya. Kita masih tetap ketemu meskipun lewat online guys. Dan teman-teman hari ini gue mau sharing tentang something yang powerful banget lah pastinya. Tapi kalian udah lihat nih ya, ada 2 mimbar kan, dan gue tuh nggak sendirian. Kalau minggu lalu Setiadi ditemenin sama Stefan, kalau gue hari ini ditemenin sama Cecil. Kasih emoticon, aduh, emoticon tepuk tangan. Nah tapi sebelum kita masuk, kita pengen kenal dulu nih Cecil. Mungkin ada beberapa teman-teman, terus ada teman-teman kedua juga yang belum kenal nih. Boleh dong kasih perkenalan singkat gitu tentang Cecil. Shalom teman-teman, nama aku Cecil, sekarang lagi kuliah semester 1 di Unpar. Di Unpar, oke. Dan Cecil sebagai apa nih? Di PKS Bolang SMA, Ci. Oke, PKS Bolang SMA guys. Mantep banget, dan langsung aja ya kita mau masuk ke sharing kita hari ini. Dan sebelum kita masuk ke tema kita minggu ini, kita mau flashback dulu nih dari awal Februari. Karena gak kerasa teman-teman, kita udah di penghujung akhir Februari nih. Yes. Gak kerasa banget ya. Oke, dan di minggu ke-1 Ci Jessi tuh udah sempet sharing tentang Breaking Bad. Itu tuh ngajarin kita untuk kita tuh hidup berintegritas dengan cara menghancurkan kebiasaan buruk. Dan ada 4 trigger yang memicu suatu habit yang buruk, yaitu ada tempat, waktu, teman, dan suasana. Nah di minggu kedua juga kita udah ngebahas nih bareng Ko Jojo dari Kedoya mengenai off cam. Yaitu dimana kita seringkali nih menilai hidup kita dari apa kata orang lain, bukan kata Tuhan. Banget. Jadi kita harus mulai menilai hidup kita dari apa yang Tuhan katakan. Betul, amin. Di minggu ketiga juga yang terakhir nih, kita udah denger sharingnya Kosti sama Stefan ya. Ya betul banget. Mengenai mager. Malas gerak bukan? Bukan dong, bukan malas gerak ya guys ya, tapi makin bergerak. Oke, makin bergerak. Dimana kita sebagai anak muda tuh harus produktif, jangan malas-malasan aja. Harus maju, bergerak maju. Oke, mantep banget. Dan di minggu ini nih kita mau bahas tentang yang namanya YOLO. YOLO tuh kepanjangan dari apa sih, Cecil? You only live once. Oke, you only live once. Dan ini tuh bukan kata yang asing ya gak sih di telinga kita. Bener gak teman-teman? Coba teman-teman bisa komen di kolom chat. Teman-teman asing gak sih sama kata YOLO ini? Kalau menurut pengalaman ini yang akan terjadi di di semua anak-anak lah ya. Iya. Pasti pernah ngomong yang namanya YOLO. Terus gimana nih Cecil? Nah YOLO ini tuh ada nih di setiap diri kita, baik itu muda maupun tua, baik Ciyoyo maupun aku. Jadi Cici tua? Nah, jadi emang kita tuh diberikan kehendak bebas, diberikan free will gitu. Nah, saking bebasnya kita, saking Tuhan sayangnya sama kita, dia ngasih kita kebebasan, kita menggunakan kebebasan itu suka salah. Gitu. Oh ya, seringkali salah ya? Seringkali salah. Dan kita justru memilih untuk melakukan hal-hal yang enggak Tuhan kehendaki atau Tuhan suka. Nah, contoh deh. Apa nih? Lagi masa-masa online kalian ya? Yang sekolah-sekolah pasti dong pernah dong. Iya dong, Cici juga sekolah online kok. Iya. Yang sekolah online nih atau kuliah online, siapa coba yang kalau lagi online kelas memilih tidur? Ayo. Daripada mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru atau dosen. Enggak. Apalagi terus kayak udahlah mikirnya gimana nanti deh. Kalau misalkan gue nggak ngerti, nanti juga pas ulangan bisa open book. Jadi ngegampangin ya. Bener Ci. Dan ada juga yang kayak kata ini tuh sering banget dipakai ketika anak-anak tuh mau nyoba yang namanya hal baru ya nggak sih. Contoh misalnya kalau di kehidupan baru-baru SMP atau udah SMA nih, kayak temen misalnya ngajakin ngerokok, nama kerennya dari ngerokok? Vape. Oh vape. Terus kayak ngajakin ke tempat pub nih, tempat dugem, atau misalnya ngajakin mabal. Kayak pasti kan ngomongnya, lu mah mumpung kita masih muda, YOLO aja. Bener-bener. Sering banget gak sih kayak ngomongnya kan tentang hal yang kayak gitu. Yes, bener banget. Nah,
Tapi kita memiliki sesuatu yang berbeda nih dari teman-teman kita di luar sana. Apa Yaitu tuh? Apa tuh? kita sebagai anak Tuhan tuh harus punya yang namanya ketaatan dan kekudusan. Dimana kenapa sih kita harus punya ketaatan dan kekudusan? Karena ketaatan dan kekudusan itu tuh bisa mendorong kita menjadi pribadi yang lebih saleh. Amin. Mungkin kita masih bingung ya apa sih kata arti saleh itu. Yuk kita lihat dari KBBI deh biar nggak pusing ya. Dari KBBI itu dibilang bahwa kesalehan itu artinya ketaatan, kesungguhan atau kepatuhan kita dalam menaati firman-Nya. Dan kesalehan itu di Ayub 1 ayat 1 ya Cecil ya. Yes, benar banget. Itu kan disebutin kayak ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi yang namanya kejahatan. Nah teman-teman, tapi sebelum kita masuk nih, jadi bocor nih ya. Bocor. Kita mau bahas tentang Ayub guys. Oke, jadi kita mau lihat dulu nih di Yakobus 4 ayat 14, itu tuh firman Tuhan bilang gini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan di minggu kemarin ini udah sempet dibahas juga ya sama Kosti sama Ko Stefan kayak ya hidup kita tuh hanya kayak sekedar lewat aja, kayak tiba-tiba udah mau bulan Maret lagi ya, nanti kayak udah mau Natal lagi ya, terus kayak udah mau ujian lagi, udah mau kuliah lagi, jadi kayak nggak kerasa gitu hal-hal yang kita lewatin. Yes, bener banget nih. Maka dari itu karena hidup kita yang sangat singkat ini, yang nggak kerasa ini, kita mau belajar nih, dimana kehidupan kita yang cuma sekali ini, you only live once ini, kita mau benar-benar hidupi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita mau nih bukan cuma sekedar hidup, sekedar nafas, atau sekedar ya udahlah dapat nilai asal lulus aja lah dari sekolah gitu ya. Sedih ya, asal lulus aja. Tapi kita mau nih hidup kita tuh memiliki kehidupan yang berbuah. Iya benar banget. Dan hari ini kita mau belajar nih 3 hal dari Ayub. Yang pertama itu adalah his perspective, yang kedua adalah his loyalty, yang ketiga adalah his life changing. Dan kita mau ke yang pertama, teman-teman boleh sama-sama ketik his perspective. His perspective. Oke, perspektif ini tuh menentukan bagaimana cara kita merespon dalam suatu dalam bentuk tindakan, perkataan maupun perbuatan. Jadi seringkali tuh kita hidup tuh hanya ngelihat dari sepotong puzzle doang nih, tanpa melihat dari keseluruhan puzzle. Jadi kadang tuh kita ngelihatnya zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Kayak mungkin kita cuma lihatnya kayak dari satu sisinya doang gitu, tapi kita nggak ngelihat secara yang namanya keseluruhan. Jadi ada ilustrasi juga yang bilang gini, kalau teman-teman pernah dengar ya, kayak ada gelas nih. Gelas ini tuh terisi setengah. Tapi ada orang yang beranggapan kalau gelas itu kosong setengah. Ada yang bilang berisi setengah, ada yang bilang kosong setengah. Jadi ada 2 pandangan yang berbeda, ada 2 sudut pandang berbeda yang nggak sih Cecil? Dan kita mau belajar dari Ayub yang pertama adalah dia tuh ask the reason, dia tuh tanya kenapa Tuhan, kayak kalau teman-teman lihat di Ayub, jadi ini tuh sebenarnya kisah Ayub tuh dari kitab Ayub, benar-benar kitab Ayub dari 1 sampai 42. Jadi mungkin kita nggak bisa bahas semuanya, tapi kita mau mau kasih tahu teman-teman nih kayak di part-part mana sih kita mau belajar dari kisahnya Ayub. Yang pertama itu ask the reason. Di Ayub 10 ayat 2 sampai yang ini firman Tuhan bilang gini, aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberikan kelepasan dari tanganmu. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Nah teman-teman, kita tuh lihat kayak waktu di pasal yang di pasal yang ketiga, Di pasal yang ketiga ini tuh cerita tentang Ayub tuh waktu dia tuh berkeluh kesah, tapi dia tuh menceritakannya kayak lewat sebuah puisi. Dan ya cukup wow juga sih bahasanya. Tapi kita belajar kayak dia tuh nggak mempersalahkan Tuhan loh. Ketika dia didatangkan cobaan, dia tuh bilang kayak
Tuhan, apa maksud Tuhan dari penderitaan ini. Jadi dia nanya God's purpose, apa sih maksudnya Tuhan gitu kan. Terus yang kedua, dia tuh selalu mengatakan hal yang positif, ya nggak sih Cecil? Bener banget. Say positive word. Jadi kalau teman-teman lihat di Ayub yang 42 sama yang ke-13 ini, itu tuh ada di mana memang Ayub tuh ngalamin yang namanya emosi yang gak stabil banget ya. Dan ketika emosi dia gak stabil itu, dia tuh memutuskan sesuatu dengan tergesa-gesa. Dan dia tuh memang sempat nge-blame Tuhan kayak apa maksud dari penderitaan ini gitu. Tapi at the end dia tuh menarik kembali kata-kata yang salahnya itu, kayak his bad words-nya. Dan dia meminta maaf sama Tuhan dan dia balik lagi nih sama Tuhan. Kayak powerful banget lah kalau kita lihat hidup dia tuh gak gampang banget ya Cecil. Mungkin kalau kita yang di posisi dia meninggal gak kuat. Tapi kita belajar dari Ayub kayak wow, luar biasa banget sih dia. Boleh di next slide. Nah, kita mau lihat nih biar lebih jelas Cecil, kita lihat dari 3 contoh. Yang pertama ada dari teman-temannya Ayub sendiri. Nah, dari teman-temannya ini tuh ada Elifaz, Bildad sama Zofar. Mereka itu beranggapan punya pendapat kalau Tuhan itu adil. Sama kan kayak semuanya, kayak nanti di Elihu sama Ayub pun sama. Mereka tuh beranggapan bahwa Tuhan itu adil. Tapi at the end, kesimpulan dari 3 teman ini, mereka itu mempersalahkan Ayub. Kayak, Ayub pasti kamu telah melakukan suatu dosa. Dan dan di pasal-pasal 3 sampai yang ke-30 sekian ya. Di situ tuh nanti ada kayak perdebatan Ayub sama teman-temannya. Terus ada juga di mana teman-temannya Ayub tuh mulai ngelis kesalahan Ayub, kayaknya ini karena menurut mereka Tuhan itu adil. Jadi kalau Ayub menderita ya berarti dia pasti udah ngelakuin dosa gitu. Benar banget. Nah, kita lihat juga nih dari perspektifnya Elihu. Nah, Elihu ini tuh muncul di akhir-akhir kitab Ayub nih, mungkin di pasal 40 sampai 42. Nah, Elihu sendiri juga punya perspektif yang sama nih, yaitu bahwa Tuhan itu adil. Tapi di akhirnya dia membuat kesimpulan bahwa kenapa sih orang-orang baik tuh tetap menderita gitu dalam hidupnya. Karena menurut Elihu, penderitaan-penderitaan itu tuh kemungkinan bukan hukuman atas dosa yang sudah dilakukan di masa lampau. Tetapi itu tuh diberikan Tuhan dan memang diizinkan Tuhan terjadi untuk menjadikan kita seorang pribadi yang berkarakter gitu. Kayak jadinya tohnya pembentukan karakter. Kayak tema kita tahun ini ya, building godly character. Yes, bener banget. Nah, kita juga mau lihat nih dari tokoh utamanya, Ayub. Nah, Ayub sendiri juga punya perspektif awal yang sama seperti betul. Elihu dan teman-temannya, bahwa Tuhan itu adil. Tapi karena pencobaan yang dia hadapi, masa-masa berat yang dia hadapi, dia sempat ragu nih, benar nggak ya Tuhan tuh adil kok kayak gini gitu. Jadi bimbang ya anaknya ya, labil. Iya, labil. Makanya Ayub menuduh Tuhan tidak menjalankan dunia itu dengan adil, atau ya bisa kita sebut Tuhan itu nggak adil. Oke, jadi dari 3 ini tuh kita lihat cara pandang mereka yang tentunya berbeda-beda ya. Meskipun mereka punya pendapat yang sama di awal, tapi kesimpulan yang mereka ambil itu kayak beda-beda semua kan. Nah, jadi boleh di next slide. Ada quotes yang bilang gini, change your view so you can change your life. It's all about perspective. Jadi tergantung dari cara sudut pandang kita mau lihat yang mana nih. Kita mau lihat yang positif atau kita mau lihat yang negatif. Dan apa yang kita lihat itu tuh yang akan mengubah kehidupan kita. Apakah kehidupan kita semakin berbuah atau justru semakin gundul pohonnya? Atau ya kalian mau pilih yang mana? Itu semua tergantung dari sudut pandang kita, betul? Yes, benar banget. Jadi yang pertama kita belajar dari his perspective. Yes. Nah, yang kedua kita boleh di next slide. Kita mau belajar mengenai karakter Ayub nih yang luar biasa banget, mengenai imannya kepada Tuhan. Ini dibagi 2, yaitu yang pertama ada belief dan diligent. Nah, Ayub tuh benar-benar pegang teguh imannya sama Tuhan dan sampai akhir hidupnya loh. Nyanyi dulu. Bukan setia. Kayaknya kalau ngomong denger sampai akhir hidupku tuh otaknya tuh kayak langsung nyanyi. Bener banget. Nah, dia tuh tetap setia
Dan kita coba lihat yuk dari Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, dari perkataan istrinya tuh kayak benar-benar sedih nggak sih? Kayak udahlah, lu kutukin aja Allah lu, terus lu mati aja lah gitu. Kayak Sedih banget sih, sedih kayak banget. dibuang ya. Kayak dibuang banget, aduh. Tapi kita lihat nih benar-benar responnya Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kayak Wow. keren banget. Dia menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak cobaan, tapi dia masih bisa berkata, kamu mau menerima yang baik aja Baik dari aja, Tuhan. benar. Tapi Tapi nggak nggak mau mau menerima. nerima yang buruknya. Yes. Respon Ayub ini benar-benar luar biasa banget gak sih guys? Kayak dalam kehidupan ini juga banyak orang nih di luar sana yang gue pasti bukan di antara kita lah ya. Bukan. orang di luar. Dimana memilih untuk kayak udahlah gue mau meninggalkan Tuhan aja karena Tuhan tuh rasanya nggak pernah menolong gue. Ya masalah gue nggak pernah beres, Tuhan kayaknya nggak ada deh sama gue gitu. Dan gue rasanya nggak diberkati sama Tuhan. Nah, gue mau sama-sama kita lihat dari Ayub bahwa kita diingatkan nih bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan tuh harus sampai akhir. Betul banget. Karena ketekunan dan kesetiaan itu harus berjalan bersamaan dengan iman kita. Dan Ayub tuh benar-benar nggak mau setengah-setengah loh sama imannya dia kepada Bener-bener Tuhan. Paul ya nggak sih? Paul banget. 100% Paul. Sampai istrinya bilang, udah lu mati aja. Dia tuh masih tetap setia sama Iya. Tuhan. Bener banget, ini tuh keren banget. Dan quotes dari gue adalah kesetiaan dan ketekunan harus berjalan bersamaan dengan iman. Karena kesetiaan dan ketekunan adalah cerminan dari iman. Amin. Jadi penting banget ya kesetiaan dan ketekunan ini tuh berjalan beriringan ya. Karena Beriringan ya. kesetiaan aja nggak cukup kalau kita nggak tekun. Yes, Kayak benar. ya kita mau setianya akan hal apa dong Iya, ya. benar. Betul banget. Dan yang kedua ini kita belajar tentang his loyalty. Kalau yang Yes. pertama his perspective. Dan yang terakhir kita mau belajar his life changing. Kita mau lihat betapa kehidupan dia tuh berbeda dari awal sampai akhir. Nah, di Yakobus 1 ayat yang ke-1 sampai ke-4 firman Tuhan bilang gini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Ini ayat SMK ya. Iya. Ini udah nempel di otak ya. Ini SMK. Kalau buat teman-teman yang udah ikut SMK pasti teman-teman tahu ayat Ngeh ini. banget. Tapi ini ayat benar-benar powerful banget loh. Kayak ayat ini tuh bilang anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayub pun sama ya gak sih? Sama Ketika banget. dia benar-benar apa ya, di timeline yang pertama itu dia tuh benar-benar punya kehidupan yang indah banget loh teman-teman. Yes. Dia tuh punya keluarga, dia tuh dikaruniai 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Terus punya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, Wow. 500 kedelai. Dan budaknya tuh banyak. Dan Alkitab tuh bilang dia adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Gila kayak sultan banget. Kayak sultan banget Sultan. bener. Tapi ya itu dia tuh apa ya menghadapi berbagai pencobaan ketika segala sesuatunya itu hilang. Kayak Tuhan ambilnya pun teman-teman bisa baca kisahnya itu karena obrolan dia dengan Satan ya. Yes. Obrolan dia dengan Satan. Nah terus dari situ kayak apa ya berbagai pencobaan dia tetap bertahan nih. Yes. Kayak wah gila banget sih. Dan di timeline yang kedua apa nih Cecil? Segala yang ia punya diambil Tuhan. Terus semuanya lenyap penyakit di sekujur tubuhnya. Dan Ayub tuh cuman sujud dan menyembah Tuhan loh. Bener-bener kayak keren banget. Dan dia tuh lean on to God. Nah, walaupun Ayub dalam kesulitan dia tuh benar-benar tetap tekun loh. Kayak dia nggak berbuat dosa dengan bibirnya, dia nggak ngomongin yang macam-macam tentang Tuhan, dia nggak berbuat yang aneh-aneh juga gitu. Nggak mengutuki Tuhan juga Yes, ya. bener. Dan walaupun semuanya hilang dalam sekejap gitu ya, kayak siapa sih? Thanos. Begini hilang semua gitu. Jentik langsung hilang Hilang gitu. Kalau ini tuh dijentik langsung kayak ini hilang, itu hilang, kebakar, hilang, Gila. musnah, tinggal tanah kosong gitu Yes, kan. sedih banget. Gersang. Sedih banget, tapi
Ayub tuh benar-benar kayak walaupun semua itu udah menimpa dia tetap memuji Tuhan. Itu keren banget sih. Itu keren banget sih. Salut banget ya Salut sama Ayub. banget. Kalau Kita- ada Ayub aku pengen peluk deh. Bercanda guys. Kita boleh lihat juga dari Ayub 6 ayat 9 sampai 10. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Kayak, keren banget. Udah kiranya Tuhan tuh udah meremukkan dia, kiranya Tuhan mencabut saja nyawaku lah. Dia aku kayak tetap udah bahagia gitu. Aku tetap bahagia di atas penderitaan ini gitu, kayak susah banget pasti ya buat ngomong kayak gitu. Iya bener banget. Bener banget. Dan dia tuh tetap sabar loh walaupun teman-temannya ngehujat dia, bahkan sampai bikin list kesalahan ya nggak sih? Iya. Itu sakit gak sih? Sakit Kayak banget. misalnya teman kalian kayak ngelis, kayaknya lu teh salah ini, terus kayak banyak, kayak sedih banget gak sih? Iya bener banget. Bukan cuma teman-temannya lagi tuh, bukan cuma teman-temannya doang kan ya Cia, sampai istrinya juga udah mati aja. Kutukin Tuhan katanya, kayak sampai sebegitunya gitu Sampai ya. sebegitunya. Tapi secara manusiawi nih Ci, secara manusiawi wajar banget gak sih buat Ayub kayak untuk mengeluh dan bertanya nih sama Tuhan, kenapa sih gitu ya, kayak gini-gini banget gitu hidupku. Kayak nggak ada angin, nggak ada hujan kok tiba-tiba puff Iya, kayak hilang kan, hilang kayak semua. Thanos bener. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dijentik doang hilang gitu. Hilang. Nah, tapi Ayub tuh benar-benar nggak pernah mempersalahkan Tuhan loh. Dia tetap menggunakan bibirnya, menggunakan hidupnya untuk memuji nama Tuhan. Keren banget. Dan ketekunan dan kesetiaan ini tuh perspektifnya yang positif juga membawa dia kepada hal yang membuahkan hal yang manis. Keren banget. Betul banget. Dan dari sini kita belajar lah ya, kayak apa ya, hal ini teh mungkin bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita ya nggak Yes. sih? Gak menutup kemungkinan sadar atau enggak, disengaja atau enggak, kita tuh pasti pernah ngalamin yang namanya penderitaan, struggle, problem. Tapi balik lagi kayak apa ya, Tuhan tuh tahu kemampuan kita. Yes. Ketika Tuhan kasih kita problem, kasih kita struggle, Tuhan tuh tahu struggle itu tuh bisa kita lewatin. Karena firman Tuhan bilang apa ya, pencobaan yang dikasih ke kita itu nggak melebihin dari kekuatan kita. Bener banget. Jadi kayak Tuhan tuh punya maksud dari segala apa ya yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita perkara. Maksud Tuhan tuh apa yang tadi mungkin Tuhan mau membentuk karakter kita, mungkin Tuhan mau mencegah kita berbuat dosa di kemudian hari. Jadi banyak banget sebenarnya ada maksud positif dari Tuhan, meskipun kayak kita mungkin seringkali menganggapnya kayak, gila kok Tuhan jahat ya, kayak ini mah kayaknya Tuhan nyempilin ini, kayak udahlah ini kasih ini aja, ini kasih itu aja, tapi nggak kayak gitu ya nggak sih Iya, nggak Cecil? banget. Kayak Tuhan tuh udah tahu kapasitas dan kemampuan kita, so Yes. Tuhan akan kasih masalah juga yang sama dengan kapasitas dan kemampuan kita. Bener banget. Dan justru dengan pencobaan itu kita bakal level up ya nggak sih? Iya betul Auto banget. level up guys. Tut. Bener. Kayak kalau masalahnya beres, masalahnya beres, beres, tut. Kayak pasti tuh bakal level up terus gitu ya. Level up terus. So Cecil nih, di Roma 8 ayat 28 firman Tuhan bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So selalu inget ya Cecil, kalau Allah tuh selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Even kita merasa kayak, kok Tuhan kayaknya nggak baik, kok kayaknya Tuhan apa ya nggak bekerja, kayaknya tuh kayak aku tuh kayak jalan sendiri aja. No gitu, Allah tuh selalu turut bekerja loh di dalam segala hal. Bener banget. Nah, jadi kita mau nginget-nginget lagi nih dari awal pembahasan kita mengenai YOLO ini, yaitu pertama milikilah perspektif, yang kedua adalah kesetiaan, loyalty, dan yang ketiga adalah life changing. Betul banget. Nah, ada quotes untuk menutup, yaitu we cannot relive our lives undoing past mistakes, so it is important to move forward, living according to God's will now. So teman-teman, sebelum kita mau nutup, kita punya video buat teman-teman bisa lihat. Boleh check it out.
One life, one chance. What you say, how you act, you can't retract. Decisions last a lifetime. Memories of happiness, heartache, joy and grief. Life is precious, fragile. It's like a vaporous smoke that appears for a moment then vanishes away. Some will achieve greatness, some will do well. Some will choose to do wrong and in return live in a cell. There will be some that are poor, some that are rich, some that are strong, some that are weak. Yet we are all equal. We breathe the same air, bleed the same colour blood. We live under the same sky, we all will eventually die. Many won't get to say goodbye. How much do you value your life? Because the God of heaven who formed you in the womb, who knew you before you were even born, desires to make himself known to you, to have a relationship with you, to give you a future and a hope, a destiny, a purpose in a dark, lonely world. Some will reject him, some will accept him. Yet on that day when you take your last gasp of air, it won't matter how much wealth you had, what legacy that you created, how many charities you ran, how many people you fed, how many Hail Marys you said. You will either hear depart from me or enter in. Sin will send us to hell because we are default sinners. But Jesus made a way through his death, his blood, his love. We have the choice to accept his forgiveness or remain condemned. But God wishes that none would perish, but all would come to the knowledge of the truth. But it comes down to you, what will you choose? One life, serve Christ. Oke, dari video ini kita belajar how much do you value your life? Seberapa banyak sih kita menilai kehidupan kita? Apakah kita menilai kehidupan kita tuh sebagai sampah? Apakah kita tuh ngelihat kehidupan kita tuh kayak, gua mah butiran debu, gua mah bukan apa-apa. Tapi teman-teman ingat kata Tuhan. Tuhan tuh udah rela loh di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Sehingga sampai hari ini kita ada loh, kita berdiri, kita bernafas, kita hidup, kita beraktivitas. Dan ini yang harus kita tahu kalau kita semua itu berharga di mata Allah. Kalau kita tuh diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. So, how much do you value your life? Seberapa besar sih kamu kayak menilai kehidupan kamu? Kayak seberapa berharganya hidup kita? You only live once. Kita hidup cuman sekali ya gak sih? Dan you only die once. Kita mati juga sekali. Dan kita gak tahu ya gak sih mati itu kapan. Mungkin bisa besok tapi amit-amit sih sebenarnya. Bisa aja tahun depan atau tahun kapan, kita gak ada yang tahu. Tapi lewat kehidupan kita yang bisa kita pakai untuk kita bisa berbuah tentunya. Yes, benar banget. What will you choose? What legacy you have created? Kehidupan mana sih yang mau kamu pilih? Apakah YOLO sama Tuhan atau YOLO dengan diri sendiri aja? Kehidupan yang sia-sia atau kehidupan yang penuh arti? Kehidupan yang berbuah atau kehidupan yang berdampak untuk orang lain dan bagi generasi selanjutnya? It's your choice, don't waste every single minute. Amin. So itu aja teman-teman sharing kita pagi siang hari ini. So teman-teman sebelum kita mengakhiri, kita sama-sama mau tutup dulu di dalam doa. Bapak, thank you, kami sungguh bersyukur kalau kami sudah mendengarkan Tuhan yang jadi sebagian firman-Mu. Ajar setiap kami Tuhan untuk bisa memiliki kehidupan yang taat akan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang saleh Tuhan. Kami mau Tuhan biar Tuhan yang bentuk Tuhan. Bentuk kami menjadi bejana yang sempurna seperti yang Engkau mau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat dari perspektif yang positif. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia Tuhan, tetap tekun Tuhan. Meskipun kami ada di dalam kondisi apapun Tuhan, seberat apapun itu Tuhan. Tapi kami mau Engkau bantu Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya Tuhan kami bisa tetap teguh Tuhan. Biar iman kami bisa tetap 100% sama Engkau Tuhan. Kami gak mau goyah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan,
Segala kebaikan Tuhan itu semua adalah kebaikan yang daripadamu, dan Engkau melakukan segala sesuatu cobaan Tuhan, struggle Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, itu semua untuk mendatangkan yang namanya kebaikan, dan Engkau punya tujuan dan maksud Tuhan. Thank you juga Tuhan, ajar kami Tuhan selalu untuk terus bersandar sama Engkau Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.